Perkenalkan, nama saya Maila Lutfi. Saya akan menjelaskan tentang corporate branding and reputation dari Maxim. Oke, yang pertama, apa sih Maxim itu? Jadi Maxim adalah platform transportasi online di bawah PT Teknologi Perdana Indonesia. Berdiri sejak tahun 2023 dan Maxim sendiri sudah ada di Indonesia sejak tahun 2018. Saat ini Maxim juga udah beroperasi di berbagai kota besar seperti Indonesia, di Jakarta, dan juga Tangerang, Bogor, Depok, Jambi, dan Pasar, Solo, dan kota-kota lainnya. Layanan yang ditawarkan Maxim yaitu ada Maxim Bike, Maxim Car, Maxim Delivery, Maxim Food and Goods, dan juga Maxim Food and Shop, dan juga Maxim Cargo. Di sini ada visi misi dari perusahaan Maxim. Visinya adalah menjadi layanan transportasi online terbaik di Indonesia dengan memperkenalkan inovasi baru dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Lalu ada misi perusahaannya yaitu terus meningkatkan interaksi antara pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuannya masing-masing. Nilai perusahaannya ada 3, dan juga yang pertama ada harganya yang terjangkau, lalu kualitas layanan, dan mengutamakan keselamatan. Maxim ini dibilang lumayan lebih murah dibanding para kompetitor lain. Lalu ada kualitas layanannya. Maxim sendiri mengedepankan kualitas layanan yang dimiliki sehingga dapat memuaskan customer pada saat menggunakan layanannya. Lalu adanya mengutamakan keselamatan. Maxim bekerja sama dengan Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia atau YPSSI, di mana memberikan perlindungan, edukasi keselamatan kepada pengemudi dan juga customer di Indonesia. Di sini juga Maxim ada SWOT-nya yang kita buat, yaitu harganya strength-nya yaitu harganya yang lebih murah dibandingkan kompetitor, lalu layanannya yang bervariasi. Weakness-nya sendiri masalah citra perusahaan akibat kasus-kasus keamanan yang sudah terjadi. Lalu adanya branding yang kurang menonjol karena Maxim jarang mengadakan advertising. Lalu adanya harga yang terlalu murah membuat beberapa driver meminta uang lebih ke customer-nya. Lalu adanya opportunity di mana Maxim bisa memperbaiki citra melalui pelatihan dan fitur keamanan dan juga mengembangkan layanan tambahan seperti tombol darurat dan sistem rating yang lebih ketat. Lalu di sini ada threats-nya yaitu persaingan ketat dari kompetitor seperti Gojek dan Grab, lalu adanya regulasi pemerintah yang ketat terhadap transportasi online. Permasalahan perusahaannya dari yang saya udah rangkum yaitu ada keamanan dan kepercayaan pengguna dan juga masalah pengawasan dan profesionalisme, di mana Maxim ini banyak mempunyai kasus pembunuhan, pelecehan, dan juga pencurian. Juga adanya persaingan tarif yang kontroversial, di mana para kompetitornya ini pada demo kepada Maxim untuk ditutup karena sangat merusak pasar mereka. Lalu stakeholder perusahaan, di sini stakeholdernya ada 2 yaitu internal dan juga eksternal. Nah, stakeholder internal Maxim ini ada direktur Maxim dan juga divisi manajemen, CSR Maxim, dan juga tim program. Lalu adanya divisi operasional yaitu karyawan kantor, driver Maxim, dan juga mitra Maxim. Stakeholder eksternalnya ada pemerintah lokal, pelanggan, komunitas, dan juga media. Lalu ada mitra pengemudi dan juga vendor dan mitra bisnis dan juga pesaing pasar. Smart Analysis yang sudah saya rangkum yaitu dalam waktu 1 tahun Maxim berfokus untuk memperbaiki permasalahan dengan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas untuk pelanggan dan juga meningkatkan kualitas keseluruhan serta memaksimalkan keamanan dan untuk para pelanggan. Dengan melakukan pelatihan sertifikasi, menyediakan layanan untuk pelanggan, dan juga meningkatkan inovasi pada aplikasi Maxim. Dengan hal tersebut, dalam waktu kampanye 1 tahun juga memastikan bahwa Maxim mendapatkan kepercayaan sebesar 4,5 dari 5, mengundangi keluhan sebanyak 50% dan juga memastikan respon keluhan dalam 5 menit serta memastikan layanan meningkat sebanyak 80% secara keseluruhan dalam waktu 1 tahun. Nah, data riset sebelumnya saya juga udah sempat ngeriset menggunakan Google Form, di mana hasil riset sendiri menunjukkan mayoritas responden atau 80%-nya adalah pengguna aktif ojek online dengan pengeluaran ojek online-nya rata-rata di bawah 500.000 per bulan, dan juga 48% dari mereka telah menggunakan Maxim. Keunggulan utama Maxim adalah tarifnya yang murah yang diakui oleh 79,2% responden. Lalu terdapat kekurangan seperti perilaku pengemudi yang kurang sopan, akurasi peta yang tidak memadai, serta keterbatasan opsi pembayaran cashless. Nah, sebagian besar responden merasa cukup puas dengan aplikasi Maxim atau 52,2% dan menilai proses pemesanan hingga pembayaran yang cukup mudah.
Meski masih ada ruang untuk perbaikan, saran perbaikan utama mencakup peningkatan customer service yang lebih baik, lalu proses pemesanan yang cukup mudah, lalu fitur aplikasi yang lebih praktis dan metode pembayaran. Dengan tarif yang kompetitif ini, Maxim memiliki potensi besar untuk memperluas pasar jika mereka berhasil meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Nah, yang pertama ini program besar kita yang dikaji dalam satu kampanye besar yang menamakan Maksimalkan Perjalananmu, dimana ini tujuannya untuk mengubah reputasi Maxim dan juga kualitas Maxim sendiri. Ini dalam kurun waktu 1 tahun lamanya. Di sini ada program kegiatan Maxim dari Januari sampai Desember. Januari sampai Maret ini kita akan melakukan peningkatan kualitas, mencakup aplikasi, juga training driver dan juga training staff customer service. Lalu dari April dan Oktober ini kita akan launching campaign sosial media, yaitu Maksimalkan Perjalananmu, dan juga campaign ini ada free rider, juga ada campaign CSR Maxim Empower Her, dan juga CSR Pave the Way Plan the Day. Lalu pada November dan Desember kita akan evaluasi keseluruhan dari internal dan eksternal taktik yang udah kita buat. Nah, di sini peningkatan kualitas sendiri kita mencakup dengan peningkatan aplikasi, juga training driver dan juga training customer service. Di sini training driver juga kita bekerja sama dengan Pusat Training Indonesia untuk memberikan pelatihan terkait skill development driver, dan juga ada Maxim training customer service, di mana kita bekerja sama dengan layanan training Magnet Solusi Integra untuk memberikan pelatihannya. Nah, di sini CSR pertama yaitu Pave the Way Plan the Day, dimana yang kita ketahui Maxim ini juga nyumbang polusi yang sangat banyak di Indonesia, apalagi pada WHO pada tahun 2023 ini polusi udara yang kurang baik di Indonesia ini sangat tinggi pada negara Asia. Nah, di sini kita bertujuan untuk menjaga kembali bumi dengan melakukan penanaman pohon bersama dengan Maxim. Dilaksanakan pada 16 September 2025 dan juga 23 September 2025. Kenapa dilaksanakan pada tanggal segitu? Karena pada hari itu adalah adanya Hari Ozon Sedunia. Dilakukan di Serang dan Jakarta, dan juga diikuti oleh driver Maxim, beberapa driver Maxim yang terpilih, juga karyawan internalnya, audiens Instagram yang terpilih, dan juga masyarakat lokal. Nah, Maxim selanjutnya ada CSR yang kedua, yaitu Maxim Empower Her, di mana menggunakan program Maxim sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendukung perempuan korban kekerasan dan pelecehan seksual, di mana banyak berita tentang Maxim ini melecehkan para penumpangnya. Nah, kita di sini juga bekerja sama dengan LBH Apik Jakarta, di mana merupakan sebuah lembaga hukum yang memberikan bantuan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, selanjutnya ada promo, yaitu Maxim Free Rider, di mana ini juga dilakukan pada para pengguna pertama dari Maxim, yaitu mendapat diskon 50%. Nah, kesimpulannya Maxim merancang 2 program CSR utama, yaitu Pave the Way Plan the Day, yaitu mendukung kelestarian lingkungan, dan juga ada Maxim Empower Her untuk membantu bantuan hukum, pendampingan psikologis, dan juga edukasi bagi perempuan kekerasan seksual melalui kerjasama dengan LBH Apik. Nah, program ini juga selaras dengan Maksimalkan Perjalananmu, dan juga ada kampanye promo free rider itu untuk pengguna pertama, untuk memberikan kesan yang baik pada pengguna pertama di Maxim gitu. Pelatihan driver juga mencakup pelayanan pelanggan, keselamatan pekerja, dan juga pemahaman aplikasi guna meningkatkan profesionalisme dan keamanan layanan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.